Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya, saya lagi berada di Buton Selatan di Majapahit. Jadi Alhamdulillah, ya akhirnya setelah sekian lama, jadi kita sudah berencana ya ingin koja-koja dengan Bang Tarmin. Posternya juga sudah tersebar. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita koja-kojakan dalam kesempatan kali ini. Kebetulan juga hadir masyarakat Buton Selatan ya yang mewakili ya. Bang, kan poster yang sudah tersebar ini kan mengenai perpindahan rumah sakit daerah Buton Selatan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, bagaimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih tetap semangat ceria. Tetap semangat. Pokoknya kayaknya semangat 45 terus ini. Oh iya, Buton Selatan harus kita semangat. Buton Selatan ya, oke siap. Nah Bang, poster kan sudah tersebar ini tentang pemindahan RSUD Buton Selatan yang semula ditempatkan di Masiri. Dan informasi yang kami dengar dari Bang Tarmin bahwa dipindahkan ke Bandar Batauga. Nah, apa yang Bang Tarmin ingin sampaikan ini dalam segmen kali ini Warga Busel Bicara? Makasih. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi pertanyaan tadi saudaraku Sabarudin, bahwa kenapa sampai rumah sakit yang awalnya di Kelurahan Masiri dipindahkan di Bandar Batauga. Itu yang menjadi pertanyaan kami juga masyarakat di Buton Selatan. Ada apa? Karena di Masiri ini sejak awal, sejak PJ Pak Faisal itu sudah menurunkan anggaran. Ada pembebasan lahan di sana kurang lebih 10 hektar. 10 hektar Bang? 10 hektar ya. Itu 10 hektar ini gratis. Gratis Bang? Gratis. Nggak dibayar CPSR pun Bang? Tidak dibayar. Kemudian dipindahkan di Bandar Batauga. Itu menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat di Masiri. Ada apa dengan itu? Kok ini lahan gratis? Informasi yang kami dapatkan dari pemerintah daerah itu sendiri bahwa lokasi yang dibangun untuk pembangunan rumah sakit di Bandar Batauga itu dibeli. Dibeli Bang? Ya, dibeli. Informasi yang saya dapatkan atau saya sudah cross check ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat, itu mengatakan bahwa dibeli dengan anggaran kurang lebih 1,6 M. Itu membeli tanah tersebut. Nah kami jadi bingung, ini gratis kok kenapa dipindahkan? Padahal yang dibeli ini secara administrasi sudah jelas, sudah ada. Misalkan saya sendiri sebagai masyarakat Masiri itu pernah ikut sidang tentang AMDAL. Dan AMDAL itu sudah terjadi, sudah ada. Kemudian pemerintah juga sudah bangun UGD. Di mana Bang? Di Masiri. Iya. Pada tahun 2020 itu ada proyek yang diturunkan melalui dana DAK kurang lebih 2,7 M. 2,7 M. Untuk pembangunan jalan yang disebut jalan masuk ke rumah sakit. Ya. Di 2021 ini tiba-tiba rumah sakit dipindahkan ke Bandar Batauga dan dibangun. Yang kami dapatkan dibangun pakai dana pinjaman modal. Jadi pemerintah daerah itu pinjam dana melalui bank BPD untuk membangun rumah sakit yang kurang lebih dana itu sampai dengan 115 miliar. Tapi bukan hanya cuma rumah sakit. Yang saya dapatkan itu rumah sakit itu dibangun dengan dana pinjaman tadi 36 M. Itu yang menjadi pertanyaan. Yang di Bandar Batauga. Di Bandar Batauga itu pinjaman. Padahal kalau kami lihat secara fisik mata, nanti bisa kami live-kan itu tentang persoalan gambarnya itu kami sendiri masyarakat agak bingung karena itu dibangun di dekat laut, mungkin kurang lebih sekitar 500 meter saja dari laut. Kebun tanah itu bergubangan. Kenapa saya bilang bergubangan? Itu pengambilan material secara ilegal oleh masyarakat setempat. Jadi tanahnya itu memang berlubang-lubang. Gini Bang, artinya kan tadi Bang Tarmin sudah bilang bahwa ada pemindahan. Terus kira-kira Bang yang jadi pertanyaan ini, apakah ada penyampaian kepada masyarakat yang kan tadi katanya dihibahkan tanahnya? Apakah ada penyampaian Bang kepada toko bahwa akan dipindahkan begitu? Atau langsung pindah saja Bang?
tanpa ada konfirmasi ya gitu. Kalau saya sebagai tokoh masyarakat di Masiri yang pernah ikut terlibat dalam pembebasan lahan tersebut, tidak pernah dikonfirmasikan bahwa akan dipindahkan. Tidak pernah. Bahkan ada beberapa masyarakat yang mendatangi saya mengatakan bahwa bagaimana abang 10 hektar tanah yang kita sudah hibahkan itu, Ya. apa kita mau ambil kembali itu? Karena sudah tidak digunakan untuk rumah sakit. Gitu bang ya. Ya, karena masyarakat waktu itu memberikan tanahnya untuk membangun itu membangun rumah sakit karena dia semangat rumah sakit mau dibangun situ. Tiba-tiba dipindahkan. Kan ini merugikan masyarakat yang lain. Makanya di beberapa statement saya katakan bahwa ketika rumah sakit dipindahkan di Bandar Batok, siapa yang diuntungkan? Ya, Kalau kita bicara siapa yang diuntungkan, berarti ada yang dirugikan ini. betul. Kan begitu. Karena kita bicara ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, berarti ada yang dirugi. Siapa yang merasa dirugikan? Kalau saya pribadi saya katakan kami di Masiri ini Masiri, dirugikan. ya, Ya. betul. Tapi kami tidak mau melihat dari proses Ya. rugi untung. Karena kita bicara Buton Selatan itu membangun secara utuh. Mau dibangun di mana saya silakan. Tapi saya sebagai masyarakat sangat kecewa ketika kemudian ini dipindahkan merugikan negara. Kenapa? Karena lahan ini gratis, masyarakat sudah siapkan. Ketika dibeli di sana kita pakai uang negara ini. Kan uang rakyat ini juga yang dipakai untuk belanja ini. Ya, Nah itu problemnya. Kayak apakah ini Buton Selatan? Kemudian kita ada yang gratis, kita memilih yang yang dibayar. Nah, begini bang. Gitu. Tadi kan abang bilang ada kekecewaan dari Ya. dari masyarakat yang tinggal di Ya. sekitar Masiri dan di beberapa daerah sekitarnya. Kira-kira bang pernah tidak mereka akhirnya berupaya untuk menanyakan atau mengkonfirmasi untuk kekecewaan ini supaya hilang juga bang? Apakah ada mungkin dalam bentuk jejak pendapat bang, mengumpul kembali orang-orang yang sudah menghibahkan tanahnya itu bang? kasihan kita ini masyarakat melakukan hal demikian, kekuatan kita di mana? Itu problemnya. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Karena apapun ketika pemerintah sudah putuskan, kita tetap mengikut. Padahal kekecewaan ini kita munculkan. Upaya untuk katakan begitu, saya pikir itu dari pihak pemerintah kelurahan mungkin yang berupaya untuk mengumpul masyarakat situasi ini. Ataukah memang dari pemerintah itu? Ya, yang terpenting kan Kabak Tapen. Karena dia bagian pemerintahan untuk mengumpulkan masyarakat melalui lurah atau bagaimana situasi ini harus. Sudah ada bang atau belum? Sampai hari ini belum ada. Sudah berapa lama ini bang? Wah, sudah setahun ini, setahun lebih. Ya, itulah problemnya. Kasihan jadi kami masyarakat, saya terus terang saja mengatakan kami merasa ditipu oleh pemerintah. Itu kami merasa ditipu. Kan kasihan. Warga sudah mau ikhlaskan demi sebuah pembangunan. Tiba-tiba dipindahkan tanpa konfirmasi. Itu kan sedih. Tanpa babi ibu langsung. Tanpa. Gitu. Mungkin ada alasan lain bang, kenapa dipindahkan? Mungkin karena di sana dilihat, artinya mungkin karena belum jelas juga amdalnya, akhirnya dipindahkan. Nanti diperjelas nanti di Bandar Batoga bang, atau bagaimana bang? Kalau kembali, ini pertanyaan menarik bagi saya. Kalau kita bicara tadi tanya tentang persoalan amdal, saya kira masih lebih tepat. Masih lebih- Amdalnya sudah ada, karena saya ikut sidang. Begitu ya bang? Ya, sudah ada amdal, sudah ada UGD. Dan UGD hari ini kalau kita lihat di lapangan itu sudah menjadi kantor dinas PU. Itu awal. Saat ini, Bang? Ya, dinas PU Kabupaten Buton Selatan hari ini. Itu dulunya itu bukan dinas PU. Itu UGD rumah sakit. Kemudian sekarang sudah dialihfungsikan menjadi itu. Sementara yang saya tahu, karena kami juga beberapa dengan kawan-kawan masyarakat kemarin ikut atau kita menyurat kepada DPR untuk kita melakukan LDP, rapat dengan pendapat antara DPR dengan eksekutif, dan kami masyarakat menghadiri. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 9 April tahun 2021 ini bertempat di Gedung Lama Indo. Belum lama di Gedung Lama Indo. Kami sempat tanyakan masalah semua dokumen itu, dokumen AMDAL sama izin lingkungan termasuk IMB. Ya. Sampai hari ini beberapa waktu lalu saya ke dinas terkait dalam hal ini lingkungan hidup. Itu menurut Pak Sekjen sudah ada. Sudah ada. Ya, tapi saya tanya fisiknya mana? Kami masyarakat tidak bisa mengatakan bahwa hanya bicara doang, tapi kita butuh fisik. Alasannya kenapa bang? Kenapa belum ditunjukkan fisiknya bang? Ya, saya berkeyakinan karena belum ada. Keyakinan apa? Keyakinan ada belum, saya belum ada. Kalau ada pasti tunjukkan ini fisik. Iya, iya. Tapi dia tidak sempat tunjukkan karena belum ada. Berarti masih tanda tanya juga bang? Tanya juga. Makanya saya berkesimpulan hari ini untuk sementara saya mengatakan bahwa perpindahan rumah sakit ini adalah spekulasi. Spekulasi. Ya? Spekulasi karena nuansanya membangun demi kepentingan. Wah, padahal kan Ya. motonya kan Ya. Usil beradab. Ya. Kenapa kita? Ini mulai berbeda nih bang. Iya. Harusnya kan beradab ya. Ya. Konfirmasi mungkin begitu ya. Iya, iya.
Itu Terus, yang kami sedih. upaya apa Bang yang sudah Abang lakukan mungkin dan para warga masyarakat yang ada di Masiri ataupun sekitarnya Bang, yang artinya berupaya bagaimana sih mencari solusi supaya tetap terpakai sebagai rumah sakit di Masiri? Saya Ada upaya Bang, ada upaya iya, atau belum? saya hanya bisa mengatakan begini, rakyat bisa apa? Rakyat bisa. Iya. Karena saya lihat apapun yang kita lakukan rakyat ini tidak ada guna. Makanya saya bicara tadi bahwa rakyat bisa apa? Esensinya kan Bang, pemimpin dipilih oleh rakyat. Ya, Harusnya kan artinya ini kan kalau Iya, kita iya. bicara koja-koja Bang, artinya dipilih oleh rakyat harusnya kan menjadi memfasilitasi masyarakat, melayani begitu Bang. Atau pada akhirnya kalau kita bisa lihat bahwa masyarakat harusnya terlayani, toh malah tidak terlayani Bang. iya. Kalau saya sementara ini menganggap seperti itu, masyarakat tidak terlayani dengan baik. Nah, karena dari beberapa hal. Ada yang lebih menarik di sini. Apa itu Bang? Yang lebih menarik itu misalkan ada pembangunan dermaga yang kami juga sudah pernah lakukan rapat dengan pendapat dengan DPR. Itu dari lurah, camat, Pol PP, perhubungan, dinas perizinan, itu nggak tahu buat siapa punya. Dermaganya di mana Bang? Dermaganya ada di Bandar Batauga juga, dekat Bandar pasar. Batauga, Bang? Iya, dekat pasar juga. Itu sampai kami di masyarakat di sini mengklaim bahwa itu dermaga tak bertuan. Ini luar biasa kalau dermaga kemudian dibangun dengan biaya, kemudian tidak tahu lah biayanya siapa. Tapi kemudian kami klaim bahwa dermaga tak bertuan. Karena sampai ini tidak ada yang tahu dermaga itu dibangun Dibangun oleh siapa? oleh siapa. Mungkin tiba-tiba hadir Bang langsung jadi. Iya, kayak jin gitu ya, kayak yang sulap. Iya, kayak gitu. Gitu Bang. Ya. Iya. Kalau saya ingat Hari ini belum ada pas Iya. cerita di film itu ya, ada Iya. film dulu Warkop. Katanya pas lewat belum ada jembatan. tiba-tiba ya. Pas sudah ada jembatan. Nah, gitu ya. begitu. Itu kan yang menjadi Iya, saya iya. bilang, makanya saya kadang-kadang kalau kita bicara ke tingkat dermaga terbetuan, ini negeri apa? Negeri jin mungkin. Iya. Kalau kita kembali ke zaman dulu ada film Sangkuriang dan segala macam Iya. Dalam seperti satu itu. malam Ya. dibikin satu malam selesai. Selesai. Karena kok dibangun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba udah ada. Nah, itu problem yang bagi kita. Sehingga kami menjuluki dengan kawan-kawan yang lain itu dermaga tak bertuan. Jembatan berarti. Nah, itu problemnya. Berarti bukan cuma satu ya yang menjadi polemik kalau Iya. kita bilang di warga Brusel ini ya, rakyat Brusel ini ya. Bahkan supaya saudara tahu bahwa dermaga ini pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam kasus apa Bang? Kasus kita mau cari tahu siapa pemilik dermaga yang sebenarnya. Sehingga ada kawan-kawan dari aliansi sudah pernah melaporkan ke kepolisian. Tapi hari ini juga tinggal kejelasan. Gini Bang, apa yang membuat akhirnya warga Brusel ini terusik dengan keberadaannya itu dermaga Bang? Sebenarnya kalau kita bisa tidak, kita bangga ada pembangunan, no? Tapi kan kita tahu negara ini nih ada aturannya, Ada aturan. aturan hukum. Siapapun yang mau bangun dermaga mau sampai di Siompu sana boleh-boleh saja. Cuman Tapi jangan lupa harus ada aturan. Kita harus aturan. bangun ya. Kalau tidak ada aturan kan, nah bagaimana negara kalau tidak beraturan atau daerah tidak beraturan? ya betul. Kan repot Pak. Kita mau pakai hukum AMBA ini. Iya. Iya kan Apalagi, begitu. apakah itu melibatkan dana Pemda Bang atau tidak Bang? Nah, kalau saya dalam situ saya tidak tahu lah. Tapi kalau menurut saya tidak. Mungkin tidak pakai dana Pemda. Tapi juga ada, kemarin kami cuma cek KPU, ada dana yang masuk kurang lebih 50 juta ya kalau tidak salah ya. Untuk dia bangun menuju situ, jalan situ. Itu ada dana 50 juta dipakai dana Pemda. Iya. Yang menuju ke pelabuhan tersebut. Yang tak bertuan itu? Ya, tak bertuan itu. Ada dana yang ke sana. Makanya kami bisa cek itu. Tapi di dermaganya kami tidak tahu siapa pembangun, siapa pemiliknya. Ya. Itu yang Yang satu malam itu ya, Bang. kayak jin gitu. Kalau Sangkuriang kan gitu filmnya toh. Iya. Kita Kayak ingat di film-film itu ya. Iya, gitu. Iya. Berarti memang ada beberapa polemik yang belum selesai Bang Iya. sampai hari ini ya. Jadi kalau Nah, kan Bang, ini kan mau selesai nih sampai bulan 5 ini masa Iya. pimpinan daerah ini Bang. Iya. Kira-kira kalau misalnya belum selesai masalah itu Bang, apa saya yang mau dilakukan Bang? kalau saya tetap berpikir bahwa tinggal waktu 5 bulan ini kami sebagai masyarakat Buton Selatan tetap mengusut kasus-kasus seperti ini. Apalagi kemarin Buton Selatan menjadi turunan topik di nasional. Iya. Iya. Yang CPNS itu Bang. Iya, dari sekian ratus kabupaten kota yang ada di Indonesia, justru Buton Selatan masuk di urutan kedua. Ini luar biasa. Bukan dalam kategori isunya baik, tapi isunya miring.
dapat penghargaan. Penghargaan yang mencoreng muka. Saya jujur sebagai masyarakat Busel hari ini yang kemarin bersama-sama dengan kawan-kawan memperjuangkan negeri ini Ya. menjadi daerah otonom baru, itu betul-betul melihat situasi Buton Selatan ini saya merasa malu. Ya. Bayangkan Pak, kalau kita bukan urutan kedua terbaik, terbaik dalam kategori tanda kutip yang memalukan, entah sebab pelakunya ini. Padahal saya sebagai masyarakat mengungkapkan kasus ini, kalau saya penegak hukum sangat gampang kok. Kenapa? Sudah ada korban. Ada korban. Korbannya siapa? Yang 41 yang kemarin namanya sudah Viral, Bang. viral di masyarakat. Itu mereka bisa menjadi bukti petunjuk dalam kategori hukum. Aparatnya tinggal periksa, panggil mereka itu, diperiksa. Karena saya lihat seharusnya mereka ini kan korban. Kalau saya jadikan mereka korban dulu. Saya mau posisikan mereka ini korban. Kalau korban mereka, maka lalu kemudian ini mereka harus menuntut. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tidak menuntut? Berarti ada konspirasi, kan gitu tuh. Nah, konspirasi seperti ini harus perlu dibongkar. Karena ini negeri beradab. Kalau negeri beradab, janganlah kasihan negeri ini dikasih usaha. Nah, informasinya Bang, apakah yang 41 ini apakah dari luar yang datang untuk tes di Buton Selatan, atau memang ada juga warga lokal Bang yang tes di Buton Selatan? Kalau saya melihat nama-nama yang saya kenal, mungkin bisa saya katakan 60% itu warga lokal. Warga lokal. Iya. Warga lokal yang punya kaitan dengan pejabat-pejabat. Pejabat. Ya. Nah, ini. Kalau ada satu nama ya, kalau nggak salah itu. Iya. Inisialnya aja Bang, Ya, inisialnya itu LS. LS. Ya. Siapa ini LS ini Bang? Yang dari sepengetahuan Bang Tarmin. Kalau sepengetahuan saya, beliau ini mantan, kalau nggak salah ketua KONI ya. Ketua KONI Busel. Ketua KONI Busel. Ya. Yang lulus di CPNS kemudian didiskualifikasi oleh Kemen. Ya. Ketua KONI Bang. Mantan ketua KONI. Wah. Entah masih ketua KONI atau enggak, saya sudah tahu. Tapi yang jelas mantan ketua, pernah jadi ketua KONI di Buton Selatan. Berarti baru-baru ini si LS ini ya. Tes dan baru lulus. Tapi didiskualifikasi. Itu anak pejabat loh dalam tanda kutip. Anak pejabat Bang. Iya. Itu yang saya berpikir, wah, kalau semua anak pejabat, oh ini luar biasa. Jangan sampai kan? Jangan sampai. Kita kan belum tahu nama-nama ini yang 41 orang. Tapi jangan sampai kemudian mereka anak pejabat semua. Mungkin ada yang namanya juga mungkin masuk. Tidak. Gitu. Tidak ada Bang. Ya. Itu ada ya. Itulah problem yang ada di Buton Selatan. Berarti si LS ini RS ya. RS namanya. LS atau RS? Inisial RS. Apa LRS ya? LS ya. ya. Iya. RS atau RS? LR. Oh. RS. Berarti dingin ya? Ya. RS. Iya. Kalau saya sebagai dia pribadi, hari ini apapun saya tuntut. Iya, karena kan didiskualifikasi Bang. Saya tidak mau. Sudah lolos didiskualifikasi. Saya tetap pertanyakan, ada apa? Iya. Tapi kan kalau kemudian mereka tidak menuntut, kita bertanya lagi, ada apa lagi? Kenapa tidak mau? Ya, kan gitu. Iya. Ini kan yang harus kita cermati. Jadi kalau menurut saya, penegak hukum harus masuk memeriksa kasus ini. Ya, penegak hukum harus masuk. Dan saya minta sebagai bisa mampu mempenjarakan ini barang. Wah, berarti endingnya penjara. Penjara harus, semua kasus kalau kita bongkar penjara anda ada. Bagaimana? Penjara harus dipenjarakan. Tidak bisa kita biarkan ini negeri ini begini. Ini negeri beradat ini. Betul Bang. Negeri beradat, apalagi kan mau hadapi satu kegiatan besar. Kegiatan budaya yang beradat. Iya. Kok besok tanggal 6 nih. Mau ada kegiatan festival budaya dan segala macam. Itu yang terjadi dan akhirnya trending nasional Bang. Iya. Sebagai nomor urut 2 dalam hal terburuk. Bagi saya terburuk di Indonesia. Malu saya sebagai orang Buton Selatan yang pernah memperjuangkan negeri ini menjadi otonom baru. Itu luar biasa. Kita capek. Saya sedih sebagai masyarakat melihat itu. Sedih sangat. Kalau saya back kembali dalam perjuangan Buton Selatan, saya sekedar mata. Apa yang bikin kita sedih Bang? Kenapa kayaknya berat sekali nih Bang? Ya, kalau saya merasa bahwa seharusnya Buton Selatan tidak seperti ini. Kalau kita kembali tentang tujuan dari perjuangan pemekaran kemudian kita lahirkan.
Bayangkan, saya pernah katakan di kuda-kuda yang sebelumnya bahwa ketika Buton Selatan kita perjuangkan untuk memekatkan 80-90% rakyat Buton tidak yakin Buton Selatan ini akan lahir. Sedih di situ. Semangat perjuangan kita berdai dengan cara-cara seperti ini. Saya sebagai masyarakat tidak terima. Sangat sayang ini negeri kasih begini. Baru ini sudah nasional, Pak. Nasional, betul Bang. Ketika di mana-mana kita bicara di warkop-warkop di mana-mana disebut Buton Selatan, Buton Selatan. Saya sebagai warga kemarin-kemarin, mohon maaf, tahun ini mungkin sudah tidak lagi disebut-sebut. Padahal kalau tahun-tahun kemarin masih PJ, saya Lode Tarmin itu dipanggil, ada undangan ketika hari ulang tahun Busel sebagai tokoh pejuang pemekaran. Malu saya ketika teman-teman tahu saya. Iya Bang. Di mana cara berpikirnya yang lain tentang Buton Selatan ini. Sedih Pak saya. Negeri ini berdarah-darah. Anak-anak yang ada di Kelurahan Majapahit ini berapa orang yang dipenjarakan? Kenapa saya panggil undang koja-koja di sini? Itulah problemnya. Anak-anak di sini banyak yang masuk penjara. Untuk dalam rangka Dalam hal memperjuangkan negeri ini, Pak. Buton Selatan pada Iya. saat itu Bang. Pertama yang dipanggil seseorang lebih, dibawa di Polres, diperiksa di sidik, sehingga pada akhirnya tinggal 69 orang. Termasuk satu ada dari Lombok, ada lagi juga dari perjuangan mereka itu. Mereka lihat apa sekarang? Kondisi hari ini. Saya minta ini. Sedihnya kita negeri ini kita perjuangkan. Belum lagi yang berangkat di Kendari. Kalau saya ingat itu besar mata. Pak, kita berjuang di Kendari, saudara tahu. Kita demo untuk memperjuangkan pemekaran ini. Supermie kita makan, kulitnya jadi pink. Sebegitunya Bang. Sakit, Pak. Sedih ini negeri. Padahal orang berpikir itu banyak dananya Bang. Banyak. Ya mungkin banyak bagi yang lain, tapi rakyat tidak ada. Sampai-sampai di Kendari itu pernah kita bikin koin 1000 untuk Buton Selatan. Sebegitunya. Iya, karena waktu itu saya sebagai orang yang tertua dalam perjuangan adik-adik di Kendari kemarin untuk memperjuangkan pemekaran, Pak. Satu malam saya ditanyai, Bang, kita makan apa? Waktu itu uang dalam kantong saya tinggal kalau nggak salah 6.000 rupiah. Saya panggil ada kawan satu di Batu Atas itu. Saya lupa namanya waktu itu. Saya bilang, ada gitarmu? Dia bilang, ada Bang, ambil gitar. Kita ngamen di pinggir jalan. Kita tulis di kotak koin 1000 untuk Buton Selatan. Sudah ada uang saya. Tidak ada, Pak. Sakit, sedih. Tidak ada uang. Waktu kita mau berangkat dari sini saja, kita sudah ribut di Pelabuhan Murung bau-bau. Uang 8 juta. Sedih Bang ya. 83 orang yang mau berangkat ada dari mahasiswa dengan masyarakat. Kita sampai juluki waktu itu apa? Perang rakyat semesta. Saat di sini Buton Selatan. Terus ketika ada pemerintah kayak begini, seharusnya ini ada yang kemarin maksudnya sudah menikmati ini perjuangan. Tidak perlu lagi berjuang kembali. Ini kita ini mesti berjuang memperbaiki sistem pemerintahan yang menurut saya sedih melihat situasi ini. Kenapa saya sedih? Saya bilang sistem pemerintahan itu BKD itu induk dari pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. Semua pegawai negeri sipil tercatat di situ. Tapi kalau BKD sudah rusak kayak begini, menurut saya ini sangat celaka ini negeri. Birokrasinya kayak begini. Sampai ada yang kita dapatkan, kita ini pelaku di sini yang kita dengar. Pelantikan 1 minggu 2 kali. Bagaimana orang mau bekerja? Dari mana aturannya? Saya baru dapatkan juga tanda kutip bahwa ada pelantikan 1 minggu 2 kali. Kasian, sedih. Bagaimana kepala-kepala desa mau bekerja dengan baik? Tidak bisa dikerja, Pak. Karena dia setiap minggu begini pantatnya, setiap Jumat. Sampai orang sudah bilang katanya Jumat menakutkan. Takut sekali Bang. Iya, karena kalau sudah mau Jumat sudah mau pelantikan lagi. Yang tahu si A ini pindah kemana, si B mau pindah kemana? Siapa yang mau job? Siapa yang mau turun jabatan? Kepala dinas jadi kepala dinas turun jadi dari eselon 2 jadi eselon 3. Bagaimana modelnya itu? Saya mau tanya aturan dari mana mereka pakai? Sebagai warga Buser. Iya, sebagai warga Buser. Dan lihat tokoh pejuang. Iya, Buton sebagai Selatan. tokoh pejuang. So, kalau kita bertanyakan, mampukah mereka jelaskan bahwa aturan ada regulasi seperti ini? Inilah negeri Buser beradab. Yang saya sudah mulai katakan bahwa hari ini julukan atau slogan Buser beradab sudah harus kita tenggelamkan. Tidak perlu ada. Kalau masih begini terus. Kalau masih begini terus kondisi.
saya sebagai tokoh pejuang pemekaran sangat sedih melihat negeri ini seperti ini. Kita membangun sesuka hati. Saya mau sampaikan juga bahwa perkantoran yang sekarang dibangun di Masiri sudah 11 kalau nggak salah kantor itu. Ada informasi mau dipindahkan lagi kantornya sebagian. Mau dipindahkan lagi? Iya, padahal kami ini sudah bebaskan lahan kurang lebih 43 hektar menambah dari 10 hektar tadi. Sekarang kantor sudah ada. Mau dipindahkan lagi? Mulai dipindahkan lagi. Sebagian mungkin kan rencanakan 30 SKPD ini. Sampai ada saya dapat informasi kemarin dari apa ya? Dinas apa begitu. Sampai mau beli tanah, cari beli tanah lagi. Saya bilang buat abang beli tanah itu banyaknya tanah itu yang kosong-kosong sana Buton Selatan ini. Kita mau bangun apa saja bisa di Buton Selatan. Karena bayangkan ya, yang saya tahu di Sampulawa itu ada 517 hektar dari penurunan status dari HTI menjadi APL. Di masih di sini supaya ditahu ada 363. Di Laompo itu kalau tidak salah 214 hektar. Itu penurunan status. Jadi kalau kita mau bangun apa saja pemerintah tidak usah beli tanah. Bebas kok ini tanah di Buton Selatan, luas. Dan masyarakat juga ikhlas menghibahkan. Ikhlas menghibahkan ini pembangunan, Pak. Kenapa demikian? Dulu waktu perjuangan pemekaran, dia bilang katanya tidak ada lahan. Masyarakat itu bawa sertifikatnya di Jakarta, tunjukkan. Ini 43 sertifikat yang tunjukkan ke Komisi 2. Ikhlas tanahnya untuk dibangun. Sekarang terbukti. Tapi ketika pemerintah membangun untuk membeli, saya mau katakan bahwa pembangunan Kabupaten Buton Selatan berorientasi bisnis, bukan demi kepentingan rakyat secara utuh. Pertanyaan klasik ini, Bang. Apakah masyarakat mau menerima atau tergugah untuk melakukan apalah aksi lah atau apalah? Kalau kami atau mungkin aksi itu tidak ada gunanya, Bang? Atau memang ada sesuatu yang bisa diharapkan dari aksi yang dilakukan, Bang? Kalau saya kita aksi dan aksi sudah berapa kali kami aksi turun ke lapangan. Kemarin juga kami sampai ribut datangnya KPK dalam bentuk supervisi. Kami aksi tapi kami tidak sempat ketemu KPK. Kami hanya terima bupati. Tapi bagi saya tidak perlu kita diskusi masalah soal pembangunan Kabupaten Buton Selatan karena semua sudah pada tahu itu. Yang ada saya punya harapan ini. Ya apa, Bang, harapannya? Harapan saya di Buton Selatan aparat penegak hukum harus masuk dan memeriksa. Berarti intinya jalur hukum? Ya. Endingnya? Penjara. Penjara. Harus ada yang penjara. Tidak ada kata lain, Bang? Iya. Tetap penjara ya? Ya, penjara. Harus penjara. Karena tidak bisa kita biarkan ini. Jangan kita sesuka hati. Kalau begini terus menerus, celaka ini negeri. Celaka ini negeri. Kita ini sudah punya 2 problem besar. Kemarin Buton Selatan menjadi topik lagi di nasional. Iya. Bupati kita yang awal kemarin kasihan di OTT. Iya. Sebenarnya kami bilang jangan lagi ada OTT di Buton Selatan. Cukup lah. Tapi kalau model begini, saya juga sepakat kalau ada OTT lagi. Saya minta KPK boleh masuk di Buton Selatan untuk memeriksa. Kami berikan data siap. Saya sebagai masyarakat Buton Selatan siap memberikan data kalau KPK masuk ke sini. Kalau kami anggap institusi yang lain mungkin, saya tidak tahu dalam tanda kutip nih. Ya. Tapi kalau saya sebagai Kapolres hari ini, saya bisa pindah bukan bisa diproses ini tentang kasus pintu masuk untuk memeriksa kasus sama pusat ini. Dan itu memang terlihat jelas, Bang, karena trending topik nasional. Iya. Dan bukan kita yang buat ini barang. Ini informasi ini yang menyampaikan ke media sosial atau di media ini bukan main-main. Menteri ini loh. Yang mendiskualifikasi mereka ini adalah dari BKN. Itu bukan main-main. Ketika tidak bisa diungkapkan oleh penegak hukum, aduh, saya dalam tanda kutip harus bertanya nih. Gitu. Jadi kalau kemudian penegak hukum yang ada di Buton ini sudah tidak mampu, saya minta KPK yang turun untuk memeriksa. Dan kami dengan masyarakat Buton Selatan mewakili ini siap memberikan data, karena kami punya data untuk itu. Kami siap. Kami tidak pernah lari dengan ini. Jadi masih mau, Bang, kepemimpinannya yang sekarang ini atau sudah tidak mau lagi, Bang? Kalau saya tidak tahu kan, Bang, ya? namanya kalau kita ada suasana politik ya, atau gimana? Kalau saya sebagai masyarakat Buton Selatan cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Ya, tidak bisa mengulangi kedua kali karena sangat karena begini, kalau saya hitung-hitung secara politik, baru yang pertama saja sudah begini, apa pula yang kedua.
Seharusnya yang pertama ini bagus lah, menyusun semua, supaya kedua itu kita ambil hasil. Tapi kalau dari pertama sudah ambil hasil, yang kedua bagaimana ini? Siap. Ya kan begitu, itu problemnya. Jadi intinya tadi penjara. Wah. Kalau boleh penjara, saya ulangi, kalau boleh penjara ini kasus. Kami siap memberikan dukungan data. Iya, Seperti iya, apa? menarik. Ya, karena sekarang masalah lagi pembangunan dermaga feri yang pakai pinjaman. Itu harus di. Saya sebagai masyarakat, siapa yang tidak setuju dengan pembangunan? Wah, sebagai masyarakat Buton Selatan hari ini ketika pembangunan bila perlu biar tikus kita bangun supaya dia bisa jalan kalau sudah mati tikus. Tapi kan problemnya hari ini. Problemnya, betul bang. Kayak begini, saya bilang, ini tidak usah membangun lagi kalau cara kayak begini. Hanya kepentingan para pihak-pihak. Mungkin tanda kutip yang saya mau sampaikan lagi kepada media, kalau menonton koja-koja ini, orang banyak bilang mungkin Abang Tarmin tidak punya apa-apa, tidak dapat. Mungkin orang bilang kalau orang teriak itu karena tandanya lapar. Iya, iya. Ya kan begitu, banyak itu, banyak persepsi buruk. Analogi kan? Iya. Kan gitu tuh. Lapar Dapat kayaknya belum dapat ya, proyek mau ini. dapat proyek nih. Ya, kan itu paling saya macam itulah pikiran. Saya mau katakan orang luar aja dapat, tapi pula saya anak negeri. Iya. Rasional tuh kita berpikir. Kalian dari luar saja bisa datang ambil proyek di sini, apalagi kita anak negeri sini. Apa bedanya kami dengan mereka? Dan negeri ini kami bangun tanpa kalian. Negeri ini kami perjuangkan tanpa kalian dari luar. Tidak ada. Rakyat di sini murni yang berjuang untuk memekatkan daerah ini tanpa orang dari luar. Tapi dalam tanggung jawab orang yang bagaimana? Ya. Iya kan begitu. Nah bagaimana kita anak negeri tidak dapat, kalian bisa dapat? Enak aja. Iya tak? Tidak adil bang ya. Tidak adil. Di mana keadilan? Padahal Pancasila keadilan sosial itu butuh itu. Tujuan memekatkan ini untuk menjadikan rakyat Buton Selatan, bukan memekatkan mereka yang dari luar. Tujuan pemekaran. Jangan kemudian dari luar dapat. Yang dalam. Ya, dalam tanda kutip mata-mata sipit kadang-kadang. Iya. Ya, saya mau bilang begitu. Kadang-kadang mata sipit yang dapat nih. Yang kerja proyek. Yang pribumi. Ya, pribumi. Dapat ampasnya. Penonton. Kalau dapat ampas masih bagus. Masih bagus ya. Kalau penonton, gimana modelnya? Di mana wujud kesejahteraan itu? Nggak ada itu. Contoh pembangunan dermaga feri Di mana bang rencana? di Bandar Batauga juga Bandar Batauga. sudah dibangun Pak. Yang kurang lebih anggarannya kalau saya lihat di papan proyeknya itu 19 miliar. Itu pakai dana pinjaman. Yang kerja siapa? Lokal bang. Yang lokal itu jadi tukang skopnya. Tukang skop. Tapi yang pegang proyeknya mana? Mata sipit dari luar. Ya mungkin saja ada apa-apa di situ. Mungkin ada perusahaan dari lokal bang. Atau ada juga bang. Ya saya berpikir kalau saya lihat pekerjaan kemarin itu begini. Kalau kita lihat proses tender, ini yang kerja juga ini kalah. Kalah dia, terus dia bisa kerja. Yang menang. Yang menang dari luar. Yang menang dari pribumi. Iya, Kendari, bukan Pribumi. Dari Kendari. Ya kami tahu lah, kami pribumi kan kalau bikin dermaga pakai pancang itu bagaimana kita bisa. Iya. Kita akui itulah. Tapi Minimal prosesnya dilibatkan. seperti apa, proses lelang itu seperti apa. Itu yang itu yang kita mau lihat, udah benar atau tidak. Bahkan ribut-ribut kemarin masalah soal itu. Nah ini sebenarnya, tapi berawal dari semua ini, saya pertama-tama melihat datang kunjungannya kepala kejaksaan di Buton Selatan. Itu ada bahasa tuh yang mengatakan bahwa dia datang sini melakukan pengawasan. Oh Ya, pengawasan proyek dana pinjaman ini semua disebut pengawasan. Saya sendiri bicara pengawasan agak gregetan gitu, saya dengar gitu. Apa yang perlu diawasi? Apa yang perlu diawasi? Keuangannya kah? Apakah atau ya apa? Speknya? Ya, sebenarnya. Cobalah kejaksaan turunlah sekali-sekali turun memantau. Nanti kami memberikan informasi data. Kalau kita mau sharing, mari kita sharing. Iya. Gitu. Biar ini clear. Seperti apa sehingga tidak menjadi bola liar. Pak Bupati juga kalau memang kita sultan ke sana, saya anggap tidak boleh lah. Beliau itu sebagai panutan kita di Buton Selatan. Siapapun beliau itu panutan kita. Tapi mari kita sharing sehingga barang ini tidak ada yang korbankan dalam persoalan nama baik dan segala macam. Jangan ada dusta di Ya, antara kita. seperti itu kira-kira.
Mari, kalau saya hormati beliau sebagai bupati. Apapun beliau itu bupati saya, Bupati Buton Selatan. Saya hormat. Tapi kemudian kalau kita mau sharing tentang persoalan dua kasus yang kita ungkapkan, mari kita sharing. Ada apa di sini? Ya. Termasuk tadi kasus Ya, pemindahan pindah lokasi. rumah sakit, dermaga Tabertuan. Masih banyak ada yang. Jadi ini memang sudah betul kecewa atau masih bisa diperbaiki, Bang? Saya pikir kata kecewa itu sudah sangat kecewa. Sudah sangat kecewa. Tapi kan apa artinya sebuah kekecewaan kemudian kita tidak memperbaiki? Gitu. Setiap persoalan pasti ada solusi. Kan begitu. Karena kita ini manusia dikasih otak untuk berpikir bagaimana yang terbaik. Ya. Berarti masih bisa diperbaiki nih, Bang? Atau seperti gelas pecah? Nah, kalau bagi saya bisa jadi saya mau katakan bahwa ini gelas sudah pecah. Sudah pecah. Tapi kan walaupun pecah tapi belum retak ini. Jangan sampai hancur. Baru pecah. Baru pecah ya. Itu ya. Belum terhambur. Belum terhambur. Kalau terhambur sudah nggak bisa nih. Iya. Kan gitu. Artinya masih ada adabnya sedikit ya? Masih banyak. Masih banyak cara untuk bisa kita selesaikan. Iya, siap. Ya, karena kita ini bukan manusia. Saya pribadi dengan kawan-kawan adik-adik bukan manusia perusak. Ya. Kita mau perbaiki. Sifatnya kita mau perbaiki. Tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki, ya sudah kita rusakin. Wah, ini menarik. Ini rusak satu kali. Ya. Endingnya Karena- penjara. Karena metode bangsa ini kan sudah seperti itu. Iya. Ya, toh. Negara dalam keadaan darurat siapapun berhak mengambil kepemimpinan. Jadi kalau kemudian sudah rusak, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, ya kita rusakin sekali. Karena waktu juga tidak lama juga, tinggal 5 bulan. Iya, 5 bulan. Kita ke depan pelaksana, kemudian pilih pemimpin baru. Pemimpin baru. Nah, iya, Ya. kan tinggal itu. Siap. Itu Buton Selatan metodenya ke sana. Tapi saya mengharap kepada aparat penegak hukum di negeri Buton ini, marilah kasus ini tidak bisa tinggal diamkan, harus masuk memeriksa, dan kami siap menemangi Bapak-Bapak untuk memberikan informasi kaitannya dengan sehubungan atau kaitannya dengan kerja-kerja hari ini. Apakah itu dermaga Tabertuan, apakah itu pembinaan rumah sakit, kemudian pembangunan dermaga di sana, kemudian lagi yang paling menarik hari ini menjadi isu nasional CPNS. Mari kita diskusikan. Kalau memang itu melanggar proses, Siapapun dia. siapapun dia. Karena saya juga mau bilang, kalau misalkan membangun rumah sakit, membangun gedung pembangunan pemerintah tanpa izin atau tanpa IMB, katakan yang paling kecil, melanggar tak? Melanggar. Kalau melanggar diproses toh. Bangunan di pinggir jalan. Iya. Pol PP kan datang Ya. datang tahan, terus ditahan, dihancurkan lah. kadang, Dihancurkan. Minimal seperti ya. itu. Nah, ini besar gedungnya, Bang. Wah, Rumah sakit, Bang. rumah sakit. Kira-kira mau dihancurkan itu, Bang, atau gimana, Aduh, Bang? bagaimana uang pinjaman itu? Karena ketidakjelasan izin, Bang. Kalau bagi saya, biarkan dia membangun, tetapi ketika terjadi ada kesalahan teknis atau kesalahan melanggar hukum, proses hukum. Proses hukum. Ya, tidak terkecuali siapapun dia, harus diproses hukum. Biar, karena kita negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Walaupun kalimat hukum Ya, dia bilang kalau itu dunia pun runtuh, diruntuhkan, tapi hukum tetap ditegakkan. Iya, Apapun dari bentuk. siap. Itu Oke, bagi Bang. saya. Kayaknya ini closing statement, Bang. Ya. Yang terakhir, Bang. Hmm. Kira-kira apa yang mau disampaikan, Bang? Sebagai penutup di Koja-Koja kali ini, Bang. Terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan singkat saja. Saya hanya meminta kepada masyarakat Buton Selatan, kalau kita lihat di beberapa postingan di media sosial, di sana ada kezaliman, dan sebagai masyarakat Buton Selatan harus melawan kezaliman. Itu satu. Yang kedua, ketika ada kezaliman di negeri ini, maka kemudian saya sebagai masyarakat Buton Selatan mengharapkan agar penegak hukum yang ada di Buton tidak boleh tutup mata dan tinggal diam. Karena ketika Bapak diam dan kemudian ada persoalan yang akan lahir di kemudian hari nanti, gesekan-gesekan kecil antara rakyat dan Bapak juga yang akan sibuk. Sebelum Bapak sibuk, sebaiknya Bapak mengambil langkah-langkah hukum. Karena negara kami negara hukum, negara kita negara hukum, maka hukum itu perlu ditegakkan.
Itu saja yang saya sampaikan kepada Oke. dalam waktu koja-koja ini. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wabillahi Terima kasih juga taufiq untuk warga yang sudah hadir ya. Ya. Oke, koja-koja kita kali ini kita sudah sampai di sini. Sampai jumpa di koja-koja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.